Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memikirkan topik pemberi yang diberkati. Nah, topik ini tentu menjadi topik yang sangat menarik di tengah-tengah berbagai pemahaman yang bertumbuh dan berkembang. Bahwa kalau kita memberi kepada Tuhan, mengutangi Tuhan. Atau kalau kita memberi kepada Tuhan, kita akan menerima berkali-kali lipat lagi, begitu ya. Sehingga seakan-akan ini menjadi sebuah transaksi dengan Tuhan. Apakah harus begitu, saudara? Nah, saya kira kita harus memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Yaitu hal yang menjadi prinsip di dalam kita memberi. Mari kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, saudaraku yang kekasih, perlu untuk kita memikirkan bersama-sama tentang makna memberi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita memberi? Nah, pemberian atau yang disebut persembahan adalah sesuatu yang menjadi bagian daripada hidup orang Kristen, merupakan ekspresi dari iman percaya kita. Ya, jadi harus kita pahami betul-betul hal ini. Nah, jadi memberi, mengapa kita memberikan persembahan itu? Pertama, saudara, apapun bentuknya saya tidak akan diskusikan di sini. Ya, ada terlalu banyak macam-macam persembahan. Ada yang disebut persembahan khusus, begitu kan ya. Ada yang disebut persembahan perpuluhan, begitu ya. Lalu ada lagi yang persembahan yang rutin dikerjakan tiap hari Minggu. Apapun namanya di tiap gereja mungkin sebutannya beda-beda. Ya, tetapi ada satu hal yang penting adalah bagaimana atau apa dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, harus kita ingat bahwa persembahan itu adalah memberi karena telah menerima. Itu dulu. Nah, memberi karena telah menerima mengajarkan kepada kita bagaimana di tengah-tengah hidup kita. Supaya kita memberi dalam kesadaran karena kita sudah menerima. Jadi, kita tidak memberi supaya menerima. Awas, ini salah sekali. Kalau kita memberi supaya menerima, itu berarti kebaikan kita lebih hebat dari kebaikan Tuhan. Sehingga pada waktu kita memberi, lalu Tuhan merasa terhutangi tadi, begitu ya. Sehingga dia kemudian memberi lagi kepada kita. Hati-hati. Berapa bisa kita kasih kepada Tuhan sampai Tuhan berhutang pada kita? Kita memberi karena telah menerima. Bahkan yang kita terima itu lebih dari apa yang mampu untuk kita bayar kembali. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan sudah tebus kita dari dosa. Bisa apa kita? Ya, namanya tindakan orang baik mengutangi Tuhan itu adalah bagaimana dikatakan. Artinya Tuhan itu selalu mau dan memang terus memberkati orang-orang yang taat kepada Dia. Tetapi itu bukan transaksi di dalam angka-angka. Nah, saya pikir ini perlu hati-hati. Dilihat dulu kepada konteksnya. Ya, sehingga ini menjadi satu yang tidak salah di dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak menjebak kita. Tetapi melainkan menjadi sesuatu yang menyenangkan kita. Pada waktu kita memberikan persembahan kita, memberikan apa yang bisa kita berikan dalam kerangka supaya itu memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian itu boleh menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kan begitu kan? Nah, sehingga pada waktu dia menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberikan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan kesempatan mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita memberi karena telah menerima keselamatan. Apakah hanya keselamatan yang kita terima? Tidak. Berkat setiap hari, rezeki kita tiap hari itu kan dari Tuhan. Iya toh, Anda bisa beli rumah, beli mobil, punya uang. Itu kan bukan karena keunggulanmu saja. Maka dikatakan oleh Amsal, orang kaya dan orang miskin
Itu Tuhan yang membuatnya. Artinya apa? Tidak ada orang menjadi kaya dan menjadi miskin kalau bukan seizin Tuhan, kan begitu. Itu semua ada di bawah kendali Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih, hidup itu harus disadari. Kita memberi karena telah menerima. Jadi tidak memberi supaya menerima. Tidak memberi supaya mengutangi Tuhan. Hati-hati. Memang satu sudut itu menyenangkan buat kemanusiaan kita. Menjadi motivasi yang kuat bagi orang untuk memberikan. Ya, tetapi kalau itu salah, masa ia diteruskan? Nah, konsep-konsep ini harus hati-hati dong. Ya. Kalau kita memberi dengan harapan supaya Tuhan memberi lagi, ini transaksi apaan ini? Nah, oleh karena itu orang percaya harus menyadari betul posisinya ketika dia memberi, karena dia sudah menerima. Nah, karena itu saya suka sekali ketika ada lagu persembahan yang mengatakan apa? Hitunglah berkatmu dari hari ke hari. Ingat bagaimana cara Tuhan memberkatimu. Maka dengan kau menghitung berkatnya, belajarlah yang kau memberikan. Apa yang harus kau berikan berdasarkan cinta kasih kepada Tuhan, pengenalanmu, kesadaranmu akan siapa Tuhan. Memang kalau Anda tidak terlalu merasakan kasih Tuhan, pasti Anda menjadi pelit dalam kehidupan ini. Kalau yang kau merasa uang itu adalah perjuanganmu, ya pasti kau jadi orang pelit. Tapi kalau kau merasa itu kasih Tuhanmu, kau tidak akan pelit dengan barangmu, tidak akan pelit dengan uangmu. Pasti kau akan memberi yang terbaik. Kan begitu. Jadi kita memberi karena sudah menerima, itu satu semangat yang hebat sekali. Satu semangat yang luar biasa sekali. Jadi kita tidak memberi dengan mengharap begitu. Supaya itu bisa kembali. Masa Anda tidak percaya sih diberkati Tuhan sampai berhitung-hitung dengan Tuhan? Nah, jadi jangan merusak iman Kristen dan jangan merusak keunggulan Kristen dengan berbagai pikiran yang tidak pernah diajarkan Kristen. Orang-orang yang gak Kristen kan ketawa. Ya ilah, orang Kristen transaksian sama Tuhannya. Nah loh, kita kan repot. Padahal memang Alkitab tidak pernah ajar seperti itu, saudaraku. Ya, mari kita memberi. Kalau ada indikasi-indikasi yang kita temukan di dalam sepanjang perjanjian lama, kita memberi maka Tuhan akan memberi. Itu sekali lagi bukan dalam konteks transaksi, tetapi sebagai pengujian kepada iman setiap orang. Apa kamu pikir kalau kamu memberi kepada Tuhan kamu jadi miskin? Kau beri, aku beri. Itulah maksud Tuhan. Tapi itu dalam konteks orang ditegur. Masa saudara mau memberi dalam konteks itu? Tapi orang benar yang cinta pada Tuhan, dia pasti akan memberi, tidak berhitung dia. Karena apa? Apa yang Tuhan beri pada dia juga tidak diperhitungkan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan berhitung dalam memberi pada kita. Mana dia mau memberikan nyawanya? Mana dia mau memberikan hidupnya? Nggak akan dia kasih kepada kita. Kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita memberi karena telah menerima dari Tuhan. Mari kita memberi karena mengalami sukacita akibat anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Mari kita memberi karena cinta kasihnya yang luar biasa itu. Jadi jangan memberi dengan salah paham, jangan memberi dengan salah mengerti, tapi memberilah dengan sukacita, memberilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka puaslah hidup kita. Kan begitu saudaraku. Ya. Jadi berilah karena kita sudah menerima. Nah, ini menjadi pemikiran kita dan pemahaman kita di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mengalami kesukacitaan, kekuatan, kemenangan karena apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan dengan demikianlah orang-orang itu memberi dengan sukacita dari apa yang ada pada mereka. Wow, itu akan menjadi satu pemberian yang meneguhkan iman kita. Itu akan menjadi sebuah pemberian sebagai ekspresi syukur kita. Dan itu sekaligus akan menjadi pemberian yang menumbuh kembangkan iman kita. Tapi kalau Anda memberi dengan semangat menerima kembali, apalagi berlipat-lipat begitu ya, artinya mau cari untung dari persembahan. Saya tidak ngerti kapan saudara tahu bersyukur pada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya untukmu. Saya tidak mengerti kapan engkau tahu bersyukur kepada Tuhan yang sudah memeliharamu dalam hari-hari hidupmu. Saya tidak pernah mengerti kapan engkau akan mengatakan terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Jadi kalau kau memang orang yang tahu bersyukur, berilah karena kau sudah menerima darinya. Ya, ini perlu. Sehingga pemberian itu menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan yang penuh cinta kasih. Jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, kita mesti meluruskan diri kita, meluruskan pikiran kita. Berapapun persembahan yang kau berikan, berkaitan erat dengan berapa besar kau bersyukur kepada kasih yang Tuhan berikan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kau anggap kasih Tuhan itu murah, kecil, ya kau kasih murah kecil juga. Tapi kalau kau tahu kasih itu besar, hebat, luar biasa, pasti kau kasih juga luar biasa. Silakan kau ukur kasih Tuhan. Dan belajarlah dari sana untuk memberi. Ya.
Yang kedua, saudara, kita juga memberi karena kita memiliki kemampuan memberi. Jadi pemberian bukanlah sebuah beban yang diberikan kepada kita padahal kita nggak mampu. Nah, karena itu kita perlu memikirkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang disebut faith promise atau janji iman begitu ya. Yang sebetulnya Anda terlalu emosi untuk menuliskan sebuah angka yang belum Anda terima. Padahal itu misalnya masih di angan-angan bakal dapat 10 juta. Belum terima nih. Akan ada transaksi dagang lah begitu ya. Wah, ini bakal untuk 10 juta. Lalu saudara janji mau beri 5 juta. Ternyata proyeknya gagal. Nggak dapat 10 juta. Nah bagaimana? Mau kasih 5 juta? Nggak ada duit. Karena alokasi dananya dari mana? Dari yang tadi diharap dapat. Ternyata nggak dapat. Jadi jangan membuat sebuah pemberian berdasarkan perjanjian yang tidak bisa saudara realisasi. Ya. Dan jangan berpikir kalau habis memberi terus kau bongkok, nggak bisa hidup gitu ya. Kau memberi banyak ke gereja, tapi kau tidak bisa menghidupi anak istrimu. Lalu kau pikir Tuhan senang. Tuhan juga marah kok. Ya. Karena Tuhan tidak miskin, sehingga harus menimbulkan kekacauan pada hidup kita. Sehingga kita harus menggadaikan segala sesuatu dalam hidup ini. Tidak. Makanya kita memberi karena memiliki kemampuan memberi. Jadi memberi bukan sebuah beban yang kemudian mempersulit hidup ini. Tuhan tidak mau itu, saudaraku. Makanya Paulus juga berkata pada orang Korintus, kalau kalian memberi, memberilah dari kemampuan yang ada pada kalian. Ya. Tetapi kalau saudara punya iman seperti Makedonia, mereka memberi di mana? Di dalam kekurangannya. Wow, luar biasa sekali. Nanti kita akan bicara janda miskin juga. Ya, puji Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Nanti kita akan lihat. Tetapi Alkitab sendiri menuntut kepada kita memberi karena punya kemampuan memberi. Jadi tidak pernah dituntut memberi, padahal kita nggak punya kemampuan untuk memberi itu. Tuhan tidak seperti itu. Ya, jadi Tuhan tidak jahat atau kejam yang kemudian memaksakan kita pada sejumlah angka yang hanya kita tidak bisa penuhi. No, Tuhan nggak begitu. Nah oleh karena itu saudara, kita harus dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan utuh menggambarkan bagaimana hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan semuanya untuk kepujian kemuliaan namanya. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan itu amat sangat menyenangkan. Kan begitu. Nah jadi, marilah kita belajar untuk memberi karena kemampuan memberi. Dan jangan pernah memberi padahal engkau tidak punya kemampuan. Karena itu, jangan buat janji iman yang tidak bisa kau penuhi. Kau menjadi berdosa karena itu. Tidak bikin janji iman kan tak dosa toh. Tapi kalaupun kau mau tulis, saya komitmen mau kasih semini, nggak usah kau bilang janji iman. Nanti kadang-kadang karena kita sebut janji iman, lalu kita salah ngerti. Ya, janji dengan beriman akan dapat uang segini. Lalu kita main tulis saja. Padahal enggak. Emosi yang terjadi. Kalau beriman enggak perlu berjanji, kalau beriman ya lakukan. Itu iman. Nah jadi saya kira istilah-istilah juga harus hati-hati kali ya. Kalau berjanji ya berjanjilah. Tapi berjanjilah pada apa yang bisa kau penuhi. Jangan pernah berjanji pada apa yang tidak bisa kau penuhi. Lalu atas nama iman bilang ini janji dengan iman kok. Hati-hati. Karena kau bisa merusak dirimu sendiri. Menghilangkan kebahagiaan hidupmu, jadi itu berbahaya. Nah oleh karena itu, mari kita belajar dengan tepat. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan bijak. Memberi dari apa yang ada pada kita, yang mampu kita beri kepada Tuhan kita. Maka pemberian seperti itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tak hendak membebani kita dengan hal-hal yang tak perlu di dalam hidup kita. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Jadi saudara yang kekasih, mari kita memberi karena kita memiliki kemampuan untuk memberi. Ya. Nah kemudian kita melihat saudara, bagaimana pemberian itu kan akhirnya tidak menjadi beban. Karena memang kamu punya kemampuan. Dan kemampuan itu karena kamu terima dari Tuhan. Kan begitu kan? Jadi sangat menarik sekali. Menyenangkan sekali. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbagi. Nah itu sebab mengapa kita memberi. Kita memberi supaya ada keseimbangan dikatakan. Ya, hidup ini kan jomplang. Hidup di dunia kita ini kan dunia berdosa nih. Ya, pasang surut, suka, duka, datang silih berganti. Kaya, miskin, ada semua di sini. Nah oleh karena itu, supaya orang-orang yang hidup di dalam kesulitan dan kemiskinan mengalami satu nilai baik di dalam kebersamaan. Jadi orang-orang Kristen yang beriman mendistribusikan kekayaannya, memberikan persembahannya, dan gereja mengelolanya untuk menciptakan keseimbangan. Ini yang dikatakan Paulus. Karena itu sebetulnya
Gereja tidak boleh berhenti atau menghentikan seluruh berkat-berkat jasmani yang berupa uang diterimanya untuk dirinya sendiri. Tetapi seharusnya disalurkannya, karena gereja harus menjadi berkat di dalam hidupnya bagi orang yang ada di sekitarnya. Menjadi berkat karena dia menciptakan keseimbangan di dalam ketimpangan. Ada kaya banget, ada miskin banget. Nah, disitulah gereja, semacam pemimpin dirigen yang memadukan suara 1, 2, 3, 4 supaya harmoni. Maka kaya miskin dia buat menjadi harmoni. Bagaimana caranya? Kisah Rasul sudah menceritakan. Yang kaya mendrop ekstra. Karena memang mereka kaya sih. Supaya bisa mengangkat harkat hidup yang miskin. Sehingga yang miskin itu bisa naik. Bukan supaya yang kaya turun. Yang miskin itu bisa punya sedikit kelebihan. Bukan supaya kelebihan si kaya itu habis. Tidak. Tetapi ada keseimbangan. Keseimbangan itu bukan berarti yang kaya nanti punya 10.000, lalu yang miskin punya 10.000. Jadi kalau kaya punya 20.000, bagi 2 deh begitu. Bukan. Bukan itu. Keseimbangan kan artinya adalah tidak berat sebelah. Tidak ngejomplang begitu loh. Ya, sehingga yang satu kaya, tapi yang satu juga tidak terlalu miskin. Nah, di dalam pemahaman seperti itu betapa indahnya sebetulnya konsep memberi di dalam kekristenan. Dunia bercita-cita supaya ada semacam pemerataan di dalam hidup ini kan begitu. Tapi tidak nyampe-nyampe itu, nggak gampang soalnya. Indonesia lebih hebat lagi. Sehingga Indonesia sangat bercita-cita jurang antara si kaya dan si miskin supaya makin mengecil. Tapi faktanya semakin membengkak dan melebar. Ya, para petinggi-petinggi, orang-orang sudah di atas, sudah top-top, ya bisa dapat duit kiri kanan. Malah fasilitasnya naik lagi. Ya, anggota dewan naik. Tapi apa yang terjadi dengan rakyat kecil? Sengsara sudah. Uangnya makin berkurang, daya beli semakin menurun dan menurun. Jumlah orang miskin semakin bertambah. Sementara yang kaya tambah miskin? Enggak. Kenapa yang miskin tambah banyak? Kenapa yang kaya terpisah jauh? Jawabannya tadi itu. Karena yang kaya tidak rela untuk membagikan hartanya, untuk memberikan hartanya kepada yang miskin. Untuk menciptakan berbagai peluang sehingga muncullah keseimbangan. Sayang. Sila kelima dari Pancasila itu kan bagus ya. Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, senang sekali. Indah sekali. Tapi yang terjadi apa? Justru kemiskinan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dengan kenaikan BBM ini, wow, luar biasa. Kita berhasil satu tingkat untuk membuat pemerataan. Tapi dalam kemiskinan kan begitu. Sehingga yang miskin jadi rata-rata dah. Tetapi tragisnya yang kaya juga begitu, makin jauh rata-rata naik kan gitu ya. Rata-rata ke atas. Kaya bukan dosa, kaya tidak salah. Yang salah adalah kalau kita tidak berbagi di dalam hidup kita. Miskin bukan dosa, miskin bukan aib. Tetapi yang tidak baik adalah kalau kemudian kita melakukan hal yang salah dalam kemiskinan kita. Karena itulah orang kaya dan miskin harus belajar bersama-sama sebagai anak Tuhan. Hidup dalam kebersamaan. Saling berbagi, saling menjaga. Sehingga menciptakan sebuah keseimbangan yang sangat luar biasa. Jadi memberi sangat penting bukan? Oleh karena itu di tengah-tengah ajaran-ajaran iman Kristen, dia tidak mengajarkan sesuatu ajaran yang hanya berpusat kepada diri sendiri atau kelompok saja. Tapi dia mengajarkan sebetulnya hidup di dalam kebersamaan sebagai umat di dalam kepelbagaian yang ada. Itu sebab sebetulnya kekristenan itu amat sangat luar biasa dan menyenangkan. Ya, karena mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, supaya kita bisa hidup bersama dengan berbagi apa yang ada. Aduh, ini menyenangkan sekali saudaraku. Oleh karena itu, ketika Alkitab mengajarkan kepada kita memberi, sebetulnya dia sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan bersama, baik umat maupun dalam konteks kebangsaan. Karena itu di dalam konteks bergereja, biarlah tercipta sebuah keseimbangan. Sehingga dengan demikian gereja secara bijak mengelola dana-dana yang ada, yang disuplai dari orang-orang yang diberkati Tuhan secara ekstra, artinya orang kaya. Sehingga dana-dana yang dikelola dari orang kaya ini bisa memberikan peluang dan menciptakan harapan-harapan bagi orang-orang yang susah. Ya, sehingga orang miskin nggak usah pusing lagi tuh anaknya sekolah, anaknya mau kuliah. Kenapa? Gereja mampu membiayai. Kenapa? Karena gereja didukung oleh orang-orang atau saudara-saudara yang lain yang memang diberkati Tuhan dan kaya. Alangkah indahnya. Sehingga Anda tidak melejit sendiri, tapi boleh hidup bersama. Alangkah menyenangkannya. Sehingga dengan demikian gereja betul-betul menjadi tempat perteduhan di mana kita merasakan persamaan.
Wow, indah sekali. Sehingga menjadi tantangan yang sangat serius dalam hidup kita. Apakah kita akan melakukan apa menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita akan betul-betul mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Nah, itu sebuah pemikiran serius. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti inilah kita belajar untuk memberi di tengah kehidupan kita. Dan jangan sampai kita menjadi salah. Mari kita memberi supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita memberi karena Dia sudah lebih dulu memberi pada kita. Kita memberi karena telah menerima berkat-berkatnya. Kita memberi karena kita punya kemampuan memberi, bukan dibebani pada apa yang kita tidak mampu lakukan. Kita memberi supaya tercipta keseimbangan. Kita memberi sebagai ekspresi kasih sayang di dalam kebersamaan. Kita memberi. Bukankah itu sangat indah dalam hidup ini? Oleh karena itu periksa diri kita. Kalau kita orang yang sangat pelit untuk memberi, yang mau pegang sendiri, membangun kemegahan, membangun menara untuk diri supaya orang hormat karena kita kaya. Oh, maafkan saya. Memalukan sekali hidup seperti itu. Periksa dirimu. Jadi berkat adalah hidup berbagi, bukan menumpuk sendiri. Ya. Ayo saudara, kita kerja dan memikirkan dengan cara-cara yang tepat dalam kehidupan. Maka saya percaya hidup berbagi akan menjadi hidup yang menyenangkan. Saya bersyukur pada Tuhan, saya diberi kesempatan membagi diri saya dengan saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan. Di pedesaan kita buka sekolah unggulan. Berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, dan terutama saling mendoakan dan juga memberikan uang yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita bisa berbagi dengan mereka. Ya, mereka senang, kita pun senang. Yang menerima bahagia, yang memberi pun bahagia. Maka tepatlah yang dikatakan Alkitab, berbahagialah orang yang memberi. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau punya kesempatan memberi, kenapa Anda tidak memberi? Kecuali satu hal, Anda tidak merasa itu dari Tuhan. Camkan, pikirkan. Mungkin Anda salah selama ini, maka rubahlah. Beri karena sudah menerima darinya, beri karena kita punya kemampuan memberi, beri supaya tercipta keseimbangan, beri, dan itu akan sangat menyenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan di dalam hidup kami, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan hari-hari kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam hidup ini untuk memberi dengan sukacita, belajar berbagi dalam hidup bersama, sehingga sungguh hidup kami nyata sebagai berkat yang limpah dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajari kami memberi, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.